kita kedatangan dua legenda lari di Bogor, berbeda angkatan tapi sama-sama mengusung komunitas larinya alumni SMA 1 Bogor. Jadi seterkenal sekarang. Jadi selamat datang Kang Vermiko sama Teh Moi. Teh Moi, bisa cerita dari angkatan berapa Teh Moi? Saya dari angkatan 81. Ih, 81 teman-teman. Kang Eko dari? Kalau saya juniornya Teh Moi 10 tahun, saya 91. Beda satu dasar teman-teman. Tapi, gila prestasinya ini loh. Mereka bawa bungkusan di depan teman-teman, nanti dikasih lihat. Biar tahu tuh medali. Oke, mungkin dari Teh Moi dulu Teh, bisa ceritain nggak sih gimana cerita awalnya tuh bergabung di Semansa Runner? Oke, makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya panggilannya Moi, tapi nama di ijazah berbeda ya. Nah, nama di ijazahnya aslinya siapa Teh? Nama ijazah saya Wimurti. Wimurti. Iya. Nama panggungnya Teh Moi. Iya, dan saya juga terima kasih sama teman-teman saya di SMA 1. Teman-teman dari angkatan saya sekelas yang namanya Bargapati. Bargapati itu Barudak IPA 3. Barudak IPA 3 Bargapati. Ya, tahun Bargapati itu angkatan Barudak IPA 3 lulusan tahun 81. Dan mereka lah yang apa ya? Yang sebetulnya bisa jadi mereka yang menemukan nama Moi ini gitu. Jadi bukan Teh Moi sendiri yang manggil nama itu? Maksud saya bilang nama saya ini gitu ya, nama panggilan saya Moi gitu. Tapi kalau mereka nggak mau manggil kan, dan mereka yang berkekeh gitu. Akhirnya dari angkatan saya sampai ke angkatan yang lain jadi tahu oh si Wimurti teh panggilannya Moi. Jadinya semua jadi saya sangat berterima kasih sama sahabat-sahabat saya di Bargapati gitu. Domisilinya di mana Teh? Saya 2 tahun yang lalu baru pindah lagi ke Bogor setelah 30 tahun ikut suami di Cilegon. Di Cilegon lari juga Teh? Di Cilegon lari berenang. Itu lari pinggir pantai itu mahal Teh. Oke, Kang Mika gimana Kang? Ya, makasih Kang. Kalau saya memang basically sama dengan Teh Moi, sama-sama lulusan SMA 1. Beda zaman. Jadi memang kalau saya kebetulan memang suka lari sejak kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lari sedikit dari zaman kira-kira tahun 80-an itu sudah ada event lari namanya Bogor 10K. Bogor 10K. Nah, yang kan kalau nggak salah Kodam Siliwangi ya. Jadi di situ memang ada nama-nama yang menjadi daya tarik untuk acara itu, yaitu Advanus Nobunome. Nah, kita Advanus Nobunome itu kayaknya udah lama ya, itu pelari lama itu. Sudah. Tapi dia bukan orang Bogor kan? Bukan. Dia memang atlet yang dipanggil. Oh, tapi dia bukan orang Bogor, cuma dipanggil ke sini. Iya. Oke. Nah, jadi singkat cerita kalau kami dulu pas SMA itu basically hanya olahraga kalau jam olahraga karena dinilai gitu ya. Jadi di luar itu kadang-kadang kita melakukan aktivitas yang lain. Tapi biasanya kalau yang cowok-cowok itu kan identik dengan basket. Ya. Jadi jarang yang lari karena kalau basket itu kan zaman 90-an tuh banyakan basket ya? Iya, kebanyakan. Kalau 80-an tuh banyak basket nggak ada? Banyak juga. Lari banyak nggak waktu itu? Nggak banyak. Nggak terlalu banyak. Oke. Ntar kita tanyain bagian itu. Gimana terus kan? Belum menjadi tren gitu ya. Nah, terus kemudian baru kira-kira mungkin 5-6 tahun terakhirnya lari menjadi satu hal yang tren lagi gitu ya. Dengan banyaknya race, dengan banyaknya event-event lari sehingga banyak orang berlomba gitu. Sehingga lari ini bukan cuma sekedar mencari sehat, tapi juga untuk ajang ajang selfie, ajang Iya, betul. Makanya tua muda di sini bisa, karena sebenarnya kalau kita bicara olahraga yang paling murah meriah, ya lari. Gitu ya. Paling murah meriah betul. Nggak pakai sepatu pun bisa lari gitu. Yang yang bikin mahal. Iya bisa. Pakai earphone. Nah itu memang buat jadi mahal. Jadi basically sebenarnya sih itu olahraga yang saya bisa rekomendasikan. Saya sih bisa semua usia, karena itu juga bisa kita ngukur. Misalnya katakanlah kalau udah capek tinggal berhenti, tinggal jalan. Jadi nggak harus maksa ya. Betul. Tapi Kang Miko sendiri mulai lari kapan tuh Kang? Saya sebenarnya sejak kecil suka lari karena saya dulu suka lari. Gitu. Tapi kan SMA kita mungkin waktu itu saya nggak terlalu jauh ya dari Kang Miko ya. Tapi waktu itu kan
lari paling kalau disuruh sama guru olahraga kan, selebihnya itu nggak ada. Kita minggu pagi lari, Sabtu kan jarang kayak gitu kan. Betul, karena memang kebetulan karena waktu saya kecil, saya orang suka senang lari itu, jadi saya ikut antar paksa sebenarnya. Nah, kemudian sejak SMA, memang saat itu trennya kalau misalnya yang cowok-cowok itu kan biasanya ikut bela diri gitu ya, jadi tujuannya biar kelihatan lebih gagah. Jadi hampir tidak ada olahraga lari yang sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi memang pada zaman itu tidak begitu tren. Terus berlangsung, jadi pokoknya kira-kira dari usia tahun saya lulus sampai kira-kira 5 tahun ke depan itu masih trennya bela diri. Masih bela diri. Bela diri itu, makanya berjamur ada Kateda, ada Setia Hati, ada Merpati Putih dan lain-lain. Terus Kang Miko melatih? Saya kebetulan dulu SMA ikut Merpati Putih kan. Iya. Satu alma mater sama ketua harian gitu ya. Oh, iya. Oke Kang, kalau itu latar belakang dari Kang Miko sama Temoy. Sekarang saya pengen tanya yang menurut Kang Miko sama Temoy ini, latar belakang dari Semansa Runner ini gimana sih ceritanya? Kang Miko ya atau Kang Miko terserah deh siapa dulu deh. Kalau yang saya tahu dari cerita teman-teman ini bahwa Semansa Runner itu didirikan oleh 3 perempuan, yaitu Grace. Grace tadi, Teh Grace itu 86 tadi ya? 86 atau 85 itu 86 atau 85, oke. Terus Exi 91 satu lagi ini ya? Rini 91, oke. Terus gimana? Itu maksud, jadi karena saya tinggal di Cilegon, saya hanya tahu bahwa ada WhatsApp grup jadi saya ikut aja, jadi senang aja gitu. Opa bisa mewakili dalam tanda kutip. Maksudnya mewakili orang Cilegon gitu? Mewakili Semansa di Cilegon. Oh iya betul. Itu baru Cilegon ya teman-teman. Belum luar negeri ya tapi mewakili Semansa. Dan pakai jersey ini gitu kan, rasanya gue Semansa Runner loh, Semansa Runner Bogor gitu. Terus karena ikut Semansa Runner, Temoy jadi termotivasi ke luar negeri lari gitu kan? Oh, saya enggak, Miko yang udah nih. Kalau Kang Miko saya tahu, saya lagi ngulik-ngulik aja karena Temoy nggak ditulis soalnya begitu. Jadi sebetulnya saya tuh pertama kali berenang karena masalah lutut, Terus jadi saya renang terus begitu dicemplungin ke Semansa Runner kan harus tanggung jawab kan. Saya memang sebelum renang ada pemanasan lah, lari. Nah terus di situ saya menemukan bahwa ternyata kalau lututnya bermasalah renang aja nggak cukup, jadi harus lari gitu. Jadi ini didengar banyak orang nih Teh, benar nggak nih lutut bermasalah lari nggak apa-apa? Asal berat badan dijaga. Karena kalau berat badannya di atas yang seharusnya kan membebani lutut gitu. Berat badan dijaga tuh. Iya, jadi sebetulnya ikut komunitas lari itu memberi semangat untuk sehat, semangat untuk menambah ilmu gitu. Nanti saya harus nanya itu biar orang-orang yang di atas usia sekian masih lari jangan banyak alasan gitu kan. Kan Miko gimana kan? Latar belakangnya Semansa Runner ini gimana sih ceritanya? Saya menambahkan dari ceritanya Temoy, jadi basically memang sebenarnya ini bukan organisasi yang dibentuk dari pelari-pelari yang profesional gitu ya. Jangan dibikin gini ya Kang, yang misalnya masuknya daftar, keluarnya nggak diatur gitu. Iya benar. Iya, jadi memang basically sebenarnya kan kita suka lari keliling kebun raya tuh, itu memang tempat yang memang sejak Kang Bima membangun respirator itu yang memang bisa lebih enak lari, banyak nih kita lari. Nah ternyata kemudian dari beberapa teman-teman itu saling kenal. Berinisiatif lah dibuatkan satu WA group. WA group. Nah WA group itu tergabung pada orang-orang yang misalnya katakan bisa kenal dengan teman saya ajak gabung. Member. Oke. Jadi memang warung WA itu memang awal-awal tidak semuanya pelari. Maksudnya tidak semua pelari, ada yang golfer, ada yang mungkin sebenarnya triathlon segala macam. Kumpul di situ. Nah, karena lari ini kan menjadi jembatan semuanya, jadi kita suka sharing tuh di grup itu. Ada tempat lari yang jalannya enak, belakang kita bisa makan gitu. Itu pokoknya ujungnya ada makan kayak. Jadi kita sama-sama kayak ada embel-embelnya makan. Teman-teman ada. Karena kan
lari itu kan daripada kita tersiksa menahan lapar, lebih baik kita tersiksa karena olahraga. Setuju. Nanti di highlight gitu. Seperti itu. Nah, Terus. kemudian setelah setelah WA Group terbentuk, kita kan jadi sering ada acara bareng. Jadi kalau umpamanya ada ada acara nih, misalnya katakanlah di Tangerang di BSD, siapa aja yang mau ikut, kita ikut. Nah, sejak itu di KKSN mempunyai kaos membawa identitas Mansarana. Jadi kalau kita lari itu kita punya kaos yang ciri khas lah. Berkembang sampai kita berpikiran untuk membuat satu organisasi yang lebih solid. Maka dibentuklah tadi oleh Teh Grace, Teh Eksi sama Teh Rini. Mansarana sebagai satu organisasi atau satu perkumpulan lari. Nah, itu yang menjadi dasar kita akhirnya nanti kita punya rencana untuk event sendiri. Siap. Gitu. Sekarang berapa sih anggotanya kan? Sebenarnya untuk anggotanya kalau kita data itu belum selesai kan, tapi yang itu belum selesai itu maksudnya Kebanyakan atau gimana? karena memang kebanyakan dari kita itu kan akhirnya kan di WAG. Nah di WAG itu susah untuk mengidentifikasi nama. Ada cuma nomornya doang. Ada cuma tanda asterisk gitu. Jadi kita memang rencananya pelan-pelan akan mendata. Tapi sebenarnya kita memang welcome karena tujuannya kan di samping untuk ajang silaturahmi kita bisa sama-sama olahraga. Terus kalau Kang Miko sendiri, apakah gara-gara masuk Mansarana baru melejit atau emang sebelumnya emang udah passionnya lari? Kalau saya memang kebetulan agak sedikit addicted ya Kang ya. Jadi addicted bukan berarti berprestasi, sebenarnya masuk kategori pelari hore nih Pak. Ada istilah pelari hore. Kalau saya berarti pelari belum. Iya kan, jadi memang saya selalu termotivasi untuk lebih cepat dari saya yang lalu gitu. Jadi bukan orang lain tapi malah kita sendiri ya. Karena kan sebenarnya lari nggak mungkin lah kita bersaing dengan atlet-atlet gitu untuk mencapai problem rekor yang nasional. Jadi kita hanya fokus supaya bisa lebih cepat. Dan ada satu obsesi saya, getting older, getting faster gitu. Jadi saya berharap dengan usia bertambah, getting faster. Catat. Dollar faster. Kira-kira seperti itu. Oke, terus sekarang programnya Mansarana apa aja tuh Kak? Sekarang ya maksudnya dengan kondisi sekarang atau mungkin perbedaannya dengan kondisi Mansarana dari yang di luar sebelum pandemi dengan sekarang? Hampir sama ya. Tetap lari ya. Tapi masing-masing. Ya ada yang masing-masing. Ada kita event walaupun tidak sering dulu. Kita sekarang misalnya katakanlah kemarin ada beberapa rencana kayak di Juruk ya. Kita di Juruk. Jadi kita janjian karena kan pertama juga kalau sudah terbuka kita bisa lebih aman beraktivitas. Jadi kita bukan lagi lari-lari keliling kebun raya karena sekarang suka covid kalau lari itu. Jadi kita misalnya sama dengan di Sentul, terus kita Sentulnya di daerah mana Bang? yang ke arah Taman Helang ya, yang kita mau lihat Oke. Terus. Gitu, jadi lebih ke arah seperti itu. Tapi memang acara kita paling saling share aja misalnya. Setoran. Maksudnya setoran tuh? Jadi misalnya udah lari dicatat di aplikasi, nih saya setor dari sekian. Masukkan ke WA Group, jadi ikut, jadi wah panas nih gue gitu. Terus Kang Miko tuh bisa lari keluar itu gimana ceritanya sih? Emang ngejar apa ceritanya? Apa yang kau cari nih? Itu sebenarnya lebih kan kalau kita bicara hobi kadang-kadang susah untuk diukur ya kan. Ada orang yang punya hobi kolektor mobil, kolektor jam tangan, itu agak susah diukur oleh orang lain. Nah kebetulan memang saya melihat nih yang bermotivasi itu gara-garanya kalau misalnya mengaku maratoner, lari 42 km belum sah kalau belum mencoba untuk ikutan major marathon. Jadi berapa kilo tuh Kang? Itu 42 kilo tuh Kang. Itu kilogram atau? Aduh gue despot nanya. Jadi harus 42 kilo. 42 kilo. Satu hari atau ganti hari itu? Secepat mungkin dalam satu hari kan. Itu kan memang memang jalannya seperti itu. Oke. Ya. Kira 42 kilo itu normalnya berapa jam sih kan? Sebenarnya sih kalau bicara untuk yang rutin latihan harus sudah bicara 3 bahkan 4 jam gitu ya. Karena kalau kita bicara berarti masih dalam satu hari kan ya? Satu hari kan? Oke. Nggak boleh cicilan. Hari ini gue stres sebenarnya. Gitu kan. Jadi
akhirnya karena prosesi itu saya coba untuk latihan karena memang saya cuma pelari 10 kiloan aja Pak. 10 kilo aja. Katanya cuma pelari 10 kiloan aja, teman-teman. Terus kebetulan di tempat kantor yang lama itu kebetulan anak-anak cerita, ayo kita coba masa 10 kilo, kita coba yang 40 kilo. Padahal sebenarnya saya tahu teorinya kan nggak boleh langsung gitu kan. Nggak boleh langsung. Kalau maraton dulu baru maraton. Wah itu kan tahun 2013 saya pertama kali ikutan maraton. Wah itu nggak bisa, badan saya sakit semua 1 bulan kan. Padahal udah sering lari. Udah sering lari karena beda. Kan kita bicara 42 kilo itu kan 4 kali lipat dan 4 kali lipat bukan berarti misalnya 10 kilo 1 jam 3 kali 4 kan berbeda. Nah, gampang banget ya kalau saya itu dipelajari dulu. Jadi karena penasaran itu loh kan. Karena saya gagal waktu selesai sih finish, tapi waktu itu finishnya kan sedikit-sedikit. Bocorin sedikit. Kan harus dipelajari dulu. Ternyata ilmunya apa sih kan bisa bertahan. Sebenarnya itu kan ibarat makanya kadang kita berpikir jangan berpikiran sprinter tapi harus beraktivitas maraton pelan-pelan. Jadi yang penting konsisten kan, karena badan kita itu kan bukan mesin yang bisa konsisten dikurut terus. Jadi pelan-pelan dulu tapi konsisten, nanti baru lama-lama kecepatan nambah sendiri. Nah itu yang saya pelajari dari itu, ternyata buat orang yang tadi saya lari kantoran itu bukan sesuatu yang agak mudah, bukan mudah karena memang idealnya pakai pelatih. Cuman kan kadang-kadang kalau kita bisa menemukan sesuatu dengan cara belajar sendiri kan ada kebanggaan gitu ya. Nah itu lanjut tuh Kang, nyoba les ke Jakarta, kayaknya kurang ini nih, coba ke Jogja, coba ke Bali. Itu sendiri kan, bukan sponsor? Sendiri kan, jadi karena cuman kan gini, dulu kan ada masa di mana banyak ikan murah tuh kan, jadi sibuk-sibuk aja gitu. Jadi begitu misalnya katakanlah ada ikan tanggal berapa, kita cari kalau dapat ikan. Kadang ikan diberitahunya kan 3 bulan ke belakang. Nah itu cukup kan. Jadi sebenarnya dengan tempat penginapan yang kayak Airbnb itu juga menolong banget. Jadi pengalaman ya Kang ya, jadi lebih terus itu kan Indonesia kan. Ke luar negeri nyari apaan sih? Nah ini ceritanya nih. Teman-teman beli ini sudah jauh loh. Bukan keluar kota. Kemana aja kan, coba sebutin deh kan? Ya. Nah jadi ceritanya kan setelah mencoba beberapa event di Pulau Jawa dan Bali kan, terus kemudian biasa kan orang suka tidak pernah puas gitu ya. Jadi katanya ada major marathon di mana untuk masuk itu sangat-sangat susah. Kenapa susah? Karena untuk bisa ikutan major marathon bukan cuma niat. Pertama itu adalah kita harus punya catatan waktu yang impossible buat saya untuk bisa mengejar. Misalnya katakanlah harus selesai 42 kilo dalam waktu misalnya katakanlah 3,5 jam. Jadi impossible untuk orang seusia saya. Nah itu cara pertama. Cara kedua itu adalah dengan kita mendonasi, kita menjadi sponsor. Jadi ibaratnya kita kayak ini kan, kayak ngebidding. Saya mau memberi sumbangan berapa, yang tertinggi akan bisa ikutan lari. Oh gitu. Nah, terus ada lagi cara ketiga itu ikutan tour. Jadi combine atau bundling sama tempat hotelnya. Nah, yang keempat ini lotre kan, namanya ballot kalau di kita istilahnya. Nah, salah satu dari yang event saya ikut ini ada yang dapat dari ballot itu kan. Gitu. Lotre. Jadi tinggal mikirkan lotre harfiah secara literal tuh lotre gitu. Iya, jadi kita mau daftar nih kan, jadi umpamanya gini. Contohnya kemarin saya ikutan Chicago Marathon itu kalau kita misalnya apply 1:10 gitu kan. Jadi ada 10 orang apply, cuma 1 yang bisa ikutan. Jadi memang itu kayak kita iya kayak gitu lotrenya. Gitu. Nah, termasuk semua akomodasinya? Enggak, akomodasi tetap kita sendiri ya. Karena memang itu kan ibaratnya kayak kalau tadi itu Grand Slam ya. Jadi kita lari berbarengan dengan atlet-atlet papan atas gitu. Jadi euforianya aja. Kita rasa euforia yang mungkin ada yang papan atasnya di depan. Tapi iya benar juga, asik juga ya. Saya kira Teh Molly juga punya pengalaman kayak gitu nggak Teh? Ikut lotre gitu loh Teh? Belum sempat ya, banyak yang waktu ke Borobudur juga Borobudur maraton kan juga saking lakunya itu sampai di lotrein gitu. Ada ke lotrenya. Terus kalau paling jauh Teh Molly itu lari paling jauh dalam sekali lari satu sesi. Saya sama kayak Miko, saya baru pelari 10 kiloan. Jadi mungkin beda kan Miko nih tadi 42 saya belum tertulis aja, saya belum baca. Banyak yang
saya nggak pengen tahu dari orang, saya pengen tahu dari orang langsung. Jadi aku juga sama ya, mulai dari 5 kilo, terus nyoba 10 kilo, terus baru-baru ini mencoba yang half marathon. Half marathon itu 21 kilo sekali lari. Itu sama mungkin sama perasaannya sama Miko yang pertama kali lari 42 kilo. Rasanya badan tuh kayaknya protes gitu. Gue nggak ikhlas diginiin gitu. Yang bagian sini jangan dilihat teman-teman, lu bilang motivasi. Terus ya itu sih, jadi tapi jujur aja karena saya di sini mewakili Semasa Runners, dengan ikut Semasa Runners itu juga jadi motivasi gitu. Termotivasi itu dalam tanda kutip ya, yang ngomporinya banyak. Ya, gitu kan? Belum lagi kalau ini mau jam segini buka nih, misalnya maraton tertentu gitu, lari tertentu gitu. Siap-siap ya, ada yang ngingetin aja, siap-siap nih 10 menit lagi lah, berapa menit lagi. Oh, kita juga ya. Kita bisa di-share dong foto-fotonya nanti kan ya, Teh ya. Misalnya Kang Miko di luar negeri, ini kayak gini, teman-teman di Kang Miko lari di luar negeri, ini Teh Moy lari di pinggir pantai. Gila, luar biasa loh, keren-keren. Kalau saya sih lebih ke triathlon sih sebetulnya. Jadi ya saya dengar Teh Moy ini spesialisnya triathlon. Bukan spesialisnya juga saya. Apa bilangnya spesialis boleh kok. Saya tuh sebetulnya ajang pertama yang saya ikutin adalah Master Swimmer. Master teman-teman. Jadi, bukan amatir, master. Master sih maksudnya tua. Jadi setiap awal Desember. Tadi perjanjiannya nggak mau sebut tua. Maksudnya referring to tua gitu. Siap. Jadi setiap bulan Desember itu di GBK, di Aquatic GBK itu Aquatic, oke. ada ajang berenang nasional yang namanya Master Swimmer. Jadi yang kelompok, jadi ini semua diikuti oleh kelompok umur. Kalau kita tahu kan renang kan ada kelompok umur, kelompok umur, termasuk sampai kelompok umur yang sudah senior, yaitu dalam tanda kutip master itu tadi. Jadi saya pertama kali ikut itu. Jadi larinya renangnya 50 meter atau 100 meter, kayak gitu. Lumayan loh itu. Iya, jadi dan yang serunya adalah saya berkesempatan untuk tanding bareng dengan juara-juara renang pada zamannya gitu. Jadi yang seumur saya kan. Ngakunya amat. Ya, saya amat. Master. Jadi kalau mungkin pernah dengar Soraya Peruca. Oh, saya kenal lah itu, mata teman saya. Pernah dengar perenang itu terus. Astaga. Jadi keren deh. Jadi sama-sama nyebur. Kalau saya sih nomor kesekian ya. Kalau dia kan selalu medali emas terus gitu. Balik gitu lagi ngomongin teman-teman. Ntar lihat belakangnya pasti banting. Jadi itu sih sebetulnya yang setelah itu karena saya selalu ngantar anak bungsu saya ikut triathlon. Terus saya mikir-mikir. Anaknya juga ikut triathlon. Astaga. Terus gara-gara dia lah sebetulnya gue bisa nggak ya kan kalau triathlon itu jarak yang terdekat itu yang teringan ya dalam tanda kutip itu renang 750 paling ringan, oke. Terus setelah renang disambung sepeda 20 kilo paling terus ringan, lari 5 kilo. Jadi dalam waktu yang bersamaan itu, jadi terus saya mikir bisa nggak ya, gue bisa nggak ya, coba gitu. Itu sih, itu aja. Nggak masuk akal sih. Keinginannya kok bisa badan, tapi sehat ya Teh. Alhamdulillah. Kalau Kang Miko lari paling jauh kan dalam satu sesi berapa? Saya paling jauh 42 kilo karena memang beda dengan Teh Moy. Kalau Teh Moy itu kan 42 kilo. Itu lari terus apa ada jalannya? Lari terus. Jalannya cuma saya berharap dia bilang ada jalannya, teman-teman, ternyata lari terus. Karena paling nyuri-nyurinya pas lagi kan ada water station tuh kan, kita minum di situ. Jadi itu pura-pura berhenti ya, padahal nggak berhenti kan, masih jalan. Suka gitu. Nah, kalau saya belum menemukan cara yang pas gimana sambil lari minum gitu, suka berubah-ubahan. Masih belajar lah, jadi paling jalan terus lari. Karena kalau kita berhenti waktunya ketinggalan kan. Jadi nggak bisa dicepat. Dan heart rate-nya juga jadi turun dan itu walaupun beberapa detik aja. Ya, itu nggak bagus gitu. Ada ngaruhnya gitu kan. Coba kan kasih lihat dong prestasinya Bang, jangan diumpetin aja. Teman-teman, prestasinya beliau ini bentuknya banyak medali. Semuanya juga. Nanti kita highlight, kita zoom medali-medali beliau supaya teman-teman
juga apa ya, diberi termotivasi lah ya. Siapa tahu mau ikut lari beliau-beliau ini kita bisa lihat lah bahwa usia itu hanya dalam pikiran. Yes, betul. Luar biasa tuh teman-teman tuh. Jadi gimana tuh Kak? Wow. Ngeri ya. Ini nggak bunyi teman-teman. Betul-betul itu bukan yang marah, itu medali teman-teman. Ini dong. Dan medali saya nggak dipoto dah. Luar biasa. Ini pakai visa. Pakai visa itu tulisannya Chicago tuh. Oh, ini di dalam negeri aja kok. Dalam negeri tapi master itu. Nah, sebagai penutup, saya perlu dari Kang Miko dan Teh Noi bisa kasih satu patah dua patah kata buat teman-teman. Oke, nanti untuk Kang Miko mungkin saya minta dari buat teman-teman yang masih sekolah atau yang baru lulus atau yang middle ya Kang. Siap. Nanti dari Teh Noi saya minta teman-teman yang seusia kita ke atas, jangan sampai mereka ngomong gini, gue jalan aja deh. Bagian situnya teh. Saya minta. Oh, enggak, kami dulu. Ya. Makasih Kang. Jadi memang basically kita di usia muda itu usahakan sudah dibiasakan bergerak, gitu ya. Karena nanti pada saat teman-teman terutama yang masih di bangku SMA misalnya menginjak kuliah, otomatis metabolisme akan berkurang karena sudah mulai sedikit bergeraknya. Jadi makanya diharapkan milikilah kebiasaan olahraga sejak zaman SMA atau bahkan lebih muda lagi. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah mengalami dunia kerja itu makin banyak excuse. Oh iya, bangga sampai di titik itu kita makin sedikit lagi metabolismenya. Nah, menurut saya loh, bukan yang terbaik. Lari adalah olahraga yang paling sederhana, tidak butuh banyak modal, tinggal niat saja gitu ya. Beda dengan olahraga yang lain. Jadi kalau misalnya kita meluangkan waktu atau kalaupun lari berat jalan kaki saja, itu sudah membantu untuk kita punya heart rate untuk lebih stabil. Karena itu akan membantu peredaran darah dan kalau kita bicara dengan kondisi sekarang pandemi itu akan membantu imunitas tubuh kita. Iya, setuju. Tapi kalau misalnya kita lari karena kita sakit, harus lari gitu ya, atau misalnya kita karena terpaksa itu tidak, percaya sama saya, tidak bisa tahan lama teman-teman. Jadi itu harus jadi kebiasaan. Nah, kalau saya seringkali menjadikannya sebagai pembelaan, saya lebih baik kecapean olahraga ketimbang kecapean nahan makan enak. Sampai jalan. Oke. Teh gimana Teh? Kalau Teh Maika. Ya maksudnya saya tadi minta sama Kang Miko supaya teman-teman juga mau bergabung. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bergabung dengan komunitas lari bisa menghubungi beliau-beliau ini. Untuk masalah siapa yang dihubungi ada di websitenya IKAS Masa juga. Jadi teman-teman bisa hubungi bahwa orang-orang ini bukan palsu, mereka memang benar ada dan mereka benar-benar menjalankan ini dengan sepenuh hati, nggak main-main, nggak cuma teori doang. Oke Teh, gimana Teh?
Saya sangat setuju dengan yang barusan Miko bilang. Jadi kebiasaan itu memang dari muda karena nggak bisa yang tadinya sedentary. Bentar. Emang Teh Moi juga dari muda suka lari? Saya dari muda senang olahraga. Nggak mungkin nanti ke sananya nanti ada orang yang excuse, gue dulu nggak pernah olahraga, terus sekarang gue mulai nanti udah telat. Nah, supaya jangan ada orang ngomong gitu juga. Kita mulai dari know our own body gitu. Jadi mengenali diri kita sendiri. Yeah. Itu menurut aku itu penting banget karena ini sekarang aku ngos-ngosan, ya udah deh berhenti dulu. Yeah. Tapi besok ditambah porsinya, dan aku di sini mau bilang bahwa aku ini bukti hidup bahwa lutut aku tuh sakit. Yang akhirnya dokter bilang harus minum obat gini. Aku nggak suka ya, terus berenang dan akhirnya jadi menemukan lari. Jadi aku jujur aja aku lari setiap hari. Yeah. Setiap hari itu setiap hari ya. Walaupun cuma 5 kilo gitu. Okay. Dan aku sangat sedih kalau lihat ada yang suka sepedahan terus tiba-tiba jatuh terus meninggal gitu ya. Yeah. Nah itu sebetulnya harus langkah pertama adalah know our own body dan jangan dipaksa. Oke. Gitu. Siap. Kalau kita nggak, yang tadi Miko bilang kalau kita tidak membiasakan, kaget kan jadinya jantung tiba-tiba. Artinya walaupun kita usia sudah seperti sekarang ini Teh ya, nggak ada salahnya kalau kita lihat itu tetap aman ya Teh selama kita mengetahui badan kita itu ya. Iya, jadi justru dengan berolahraga kita jadi banyak belajar fisiologi, belajar fisiologi kan ilmu tentang tubuh kita, okay. Terus gimana belajar tentang kesehatan. Kalau aku pribadi banyak dibantu dengan yoga, karena yoga itu jalan untuk know our own body gitu ya. Badan kita sakit, kemarin kenapa ya, gini gitu. Jadi aku malah encourage teman-teman untuk ayo olahraga gitu, jangan teman-teman. Oke, itu teman-teman mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman ya Kang Miko, Teh Moi, terima kasih atas waktunya. Kita harus akhiri interview kita, mudah-mudahan yang menyaksikan juga bisa menjadikan mereka berdua ini sebagai inspirasi ya. Terima kasih Kang Miko, terima kasih Teh Moi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.